Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa tullabina wa liman lahu huququn 'alaina wa li jami'i usulina wa furu'ina wa abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa li abnaina wa banatina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita baca ketemu lagi bagasoan aku lalamu biar kita ketemu nih. Alhamdulillah jika Allah datang lagi habis nih jawabannya nih Pak. Alhamdulillah ini masa maulid ini keliling di 16-17 musuh. Nah, terakhir pagi di Batu Cawang. Jadi malam-malam tuh liwat musuh ke Batu Buni kadang ke Sleman ini malam-malam. Nah, jadi kadang waktu ini. Nah, mudah-mudahan ke depan selesai ini kita baca rutin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haid. Al-Faslu fil Haid, yaitu pasal yang menjelaskan tentang haid. Nah ini penting. Kalau lanang ini nedo haid, dia wajib mengetahui ilmu haid ini. Karena kenapa? Karena kita ada bini, ada anak tino. Nah, keluarga kita tuh ada tino. Nah jumlah yang ada keruan hukum haid ini aman bahasa usul kita beliau sesi malakama. Pokok maju mundur ke logal. Ini kalau cuma ada keruan hukum haid. Misal bini kita anak tino kita dia ada keruan. Sebenarnya aku ini haid ini lah selesai belum? Dia ada keruan. So selesai haid itu mana? Nah kira-kira haid aku ini lah selesai itu belum? Akhirnya dia kan ada keruan ilmu dia nebak-nebak. Haid lah selesai. Nah dia anggap lah selesai. Padahal secara hukum fikih dia masih dianggap haid. Karena dia keruan tadi akhirnya dia menganggap suci, dia mandi, dia semayang. Berarti dia semayang dalam keadaan haid. Nah, tino itu tidak boleh dalam keadaan haid semayang, dosa besar, tidak boleh. Karena haram. Atau sebaliknya, dia mengira ayah masih haid, belum suci. Padahal sebenarnya suci. Karena dia keruan tadi dia menganggap belum suci. Nah, akhirnya dia meninggalkan semayang juga dosa besar. Nah, makanya jadi kabatullah harus keruan. Bini kabatullah di rumah, anak gadis kabatullah di rumah. Ketika dia masa haid itu ada semayang, kabatullah kecekan apa ada semayang? Haid misalnya, kabatullah itu. Jadi kedua dia haid. Lalu kabatullah harus keruan. Jadi lanang ini harus memegang catatan haid bini harus. Apa? Tapi kalau bini ranjang haid dia. Namankah haid ini? Sebulan 4 kali haid. Harus keluar buat dulu. Jangan dikeluar yo. Kamu kalau tuh ada keluar, ya baca sebulan 4 kali haid dia keluar. Karena dia nenek semayang. Nenek semayang gitu. Kalau kamu tuh ada keluar, jika kamu tuh mungkin sebulan baca 30 hari haid Allah. Oh, haid terus begini. Atau dia dalam waktu kamu tubuh. Dalam waktu kamu tubuh nggak kok haid terus. Nggak kok haid terus. Nah ini kabar tubuh juga jangan meluati sih. Ya jangan ngaku-ngaku haid. Kalau kabar tubuh, bini kabar tubuh, laki kabar tubuh ada tahan bininya gitu. Jujur balik. Jujur balik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haid. Jadi banyak pengertian haid ini tergantung para ulama ini banyak mentarif ya memberikan pengertian tentang haid ini. Tetapi kita ambil salah satu yaitu wa'arafahu asy-Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i yang berlaku pada umumnya di masyarakat kita, al-haidu damun jibillah yakhruju min aqsa rahmil mar'ati ba'da ulughiha ala sabili sihhati min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin. Nah, ini harus keluar. Jadi pedio saudara haid. Darah haid itu menurut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan damun jibillah. Damun jibillah itu adalah darah yang keluar
keluar secara alami. Darah yang keluar secara alami, bukan karena ubar, bukan karena luko, gitu ya. Yakhruju min aqsarahil mar'ah, yang keluar dari kemaluan perempuan dan dia berasal dari dalam rahim. Jadi darah haid itu dia berasal dari dalam rahim lalu keluar melalui kemaluan perempuan. Tapi sifatnya adalah sifatnya alami, ya. Jadi darah yang berasal dari rahim, keluar dari kemaluan perempuan bersifat alami. Keluarnya itu bersifat alami. Jadi bukan karena luko atau bukan karena faktor penyakit atau bukan karena faktor obat-obatan segala macam. Ba'da bulughiyah, setelah ia memasuki masa balik. Artinya kalaupun ada darah yang keluar dari rahim perempuan, ada darah keluar dari kemaluan perempuan berasal dari rahim, tapi alami. Cuman umur masih kecil, belum menginjak usia balik. Itu bukan disebut haid, ya. Jadi itu syarat-syarat. Yang pertama dia bersifat alami, yang kedua dia berasal dari rahim, yang ketiga keluar dari kemaluan perempuan setelah usianya sampai balik. Nah, itu syarat yang ketiga. Min ghairi sababin, ini sama ya, tanpa sebab tadi. Maksudnya alami. Fi awqatin ma'lumatin, dan di waktu-waktu yang telah diketahui. Awqatin ma'lumatin itu maksudnya batasan-batasan haid itu harus ada hitungan. Kalau ada cuma misal keluar dari kemaluan perempuan itu darah sebulan, 2 bulan, nah kan itu ini harus jelas. Nah ini. Kemudian secara warna, maka kamu tunggu keluar. Secara warna disepakati bahwa darah haid itu yang pertama adalah ahmar, yang pertama abang, yang kedua adalah aswad, hitam, yang ketiga adalah sofra, kuning, ya, yang keempat adalah kadra. Kadra itu dia namanya, coklat hitam kotor ini. Nah berarti mohon maaf, aku contohkan, mohon maaf, ini makanan ya, minuman. Nah kira-kira kadra itu ini kadra. Jadi dia ini hitam nedo, coklat nedo, putih pula nedo, keruh. Nah ini kuning. Nah ini sopro namanya, ini kuning. Nah empat warna itu apabila keluar pada masa haid berarti dia termasuk darah haid. Nah yang bukan darah haid itu dia yaitu abyad, yang berwarna putih. Nah makanya kapan tuh benci dan kapan tuh kalau nyelanan kita kalau harus keluar untuk menentukan darah haid itu selesai atau belum. Salah satu adalah bukan berhentinya darah haid, bukan berhenti karena kita ini menganggap darah ini dia namanya abang. Jadi bukan mungkin dia kering, mungkin darah haid itu dia ngucur deras mungkin sehari 2 hari atau 3 hari. Hari keempat mungkin dia lanege basah. Nah itu. Jadi berhenti darah yang mengucur itu bukan pertanda haid itu selesai. Untuk menentukan haid itu selesai atau tidak, para ulama menentukan ya berdasarkan hadis Rasulullah SAW bil qutnah. Qutnah itu apa? Kapas atau semisalnya ditempelkan ke kemaluan perempuan apabila tidak ada warna lagi, kaki ada warna, atau basah tapi warna putih, berarti selesai haid. Cuman kalau dia masih ada salah satu dari warna tadi, abang, atau dia pas ditempelkan dicampur lagi kapas tadi dia ada abang, tapi warnanya coklat, berarti masih haid. Atau dia ada abang, dia ada coklat tapi kuning, berarti masih haid. Atau kedua tadi. Nah itu 4 itu, salah satu dari 4 warna itu adalah darah haid. Nah jadi jangan asa-asa ya. Oh ini kati agi lane do basagi, kati agi dagangnya keluar, dianggap itu sudah selesai belum? Kalau masih ada salah satu dari 4 tadi, berarti dia masih dianggap haid. Nah ini jamaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kamu tunggu jangan menentukan haid itu selesainya nedonya dengan berhentinya darah haid. Bukan itu. Karena kita ini banyak di dusun ini ngira lanege agi basah
Kalau dia pakai pembalut oleh di ahli basah, dia menganggap dia suci. Nah, itu tidak boleh. Bukan itu penentu. Ya. Tapi kalau pembalut itu dia kering, kalau pembalut itu neget bedagagi, tapi masih ada warna-warna kuning, warna coklat segala macam, itu berarti tino itu masih dalam kondisi haid. Nah, ya, dalam waktu-waktu tertentu, nanti waktu kita bahas. Maka janganlah sampai takut nanti kapal tubuh nedo keruan, kapal tubuh semayang kalau. Kapal tubuh semayang berarti kapal tubuh semayang dalam kondisi haid, itu haram, dosa besar. Tidak boleh. Ya, tino itu tidak boleh semayang dalam kondisi haid. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti apa baik yang dilarang-larang ketika wanita haid nanti kita bahas. Zahabat jumhurul fuqaha ila anna as-safra wal qadrata fi ayyam al-haid. Nah, para ulama sepakat bahwa plek-plek warna kuning atau warna kecoklatan keruh tadi apabila dia keluar di masa haid maka dia dianggap haid. Dalil apa? Dalil Sayyidah Aisyah ini langsung binti Nabi. Binti Nabi wa li anna Aisyah radhiyallahu anha kana nisa yab'atna ilaiha bid-darja fiha al-qaras fihi as-safra wal qadra. Jadi tino-tino di zaman Nabi itu dulu pernah banyak yang haid. Ternyata pas dia tempelkan kapas di kemaluan tino itu warnanya kayak abang. Ada yang warna coklat, ada yang warna kuning tadi ya. Akhirnya dia nak bertanya ke Nabi maluan. Karena di dalam pikiran tino-tino masuk itu di zaman Nabi, saudara pasti abang, daga haid arti abang. Akhirnya dia berkata, ya ditempelkan kapas, pas diambil lagi, dicabut lagi kapas kaki lagi warna abang. Berarti dia orang daga kan kaki. Cuman adanya kuning, adanya plek-plek hitam atau apa namanya keruh tadi. Akhirnya dia bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ke bini Nabi Muhammad SAW. Masa bertanya ke Sayyidah Aisyah, maka Sayyidah Aisyah bertanya ke Nabi Muhammad. Nah, beliau di beliau, fatakulu lahunna, beliau mengatakan, la ta'jalna, janganlah kalian terburu-buru. Janganlah terburu-buru mensucikan diri lalu sembahyang, tidak boleh maksudnya. Hatta tawainal qasat al-bayda, sampai kalian bisa memastikan bahwa ketika tempelkan kapas itu pada kemaluan kalian bentuknya kering atau putih sama sekali. Nah, jadi pada waktu itu tino-tino di zaman Nabi ini nak semayang, nak bersuci, nak semayang. Kemudian Sayyidah Aisyah wala ta'jal, jangan terburu-buru karena kalian itu kami ini masih dalam kondisi haid. Jangan semayang. Nah, ini berdasarkan dalil ini, maka para ulama sepakat bahwa oleh warna kuning dan warna coklat yang terjadi setelah keluarnya darah haid itu termasuk darah haid. Kecuali dia keluar bukan di masa haid. Kecuali dia keluar bukan dalam masa haid. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita kalau tadi pengertian lauder, kemudian warna lauder, warna haid tadi berarti berapa? 4. Yang pertama ahmar, abang. Abang muli, merah muli. Kemudian lagi hitam, kemudian kuning, kemudian keruh. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau putih, lah pasti itu bukan haid. Kemudian masuk secara umum. Asilul ladzi tahidu fihi al-mar'ah. Batasan tino ini haid ini secara umur jadi kebilo sampai kebilo. Gitu ya. Dhahaba jumhurul fuqaha min al-Hanafiyyah wal Malikiyyah was Syafi'iyyah. Nah, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i yang berlaku pada umumnya di masyarakat kita, ila anna aqalla sinnin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin qamariyah, 9 tahun. 9 tahun qamariyah. Qamariyah itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya. Kalau Hijriah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya Rajab, Syaban, ya. Nah, ini apa namanya? Hitungannya bulan qamariyah. Nah, misalnya dia lahir Januari 2021. Berarti 2021, 2022, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10. Nah, 2021 berarti 2030 berarti. Januari 2030 itu dia genap umur 9 tahun. Nah, artinya kalau ada dak cetino keluar darah air, keluar darah yang kemaluan, umur belum genap 9 tahun, maka dipastikan itu bukan darah haid. Nah, ini ya. Jadi para ulama sepakat, mayoritas ulama dari Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan umur paling muda inna aqalla sinin tahidu fil mar'at tis'u sinin qamari. Tino itu paling muda haid itu umur 9 tahun. Artinya kalau di bawah umur 9 tahun keluar darah, maka dipastikan itu bukan darah haid. Bukan darah haid. Li'annahu lam yathbut bil wujudi wal 'adati. Li'unsah aidun qablah wa li'anna ma warada fi syar'i wa la dhabitun lahu syar'iyyun wa la lughawiyun yuttaba'u bihi wujud. Qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "A'jabu man sami'tu minan nisa'i tahidu nisa tuhaba." Kata Imam Syafi'i, selama ini yang aku temui dari banyak suku-suku yang di Arab itu, wanita Arab yang paling cepat haidnya itu adalah wanita dari bangsa Tuhama atau Tihama, suku-suku Tihama. Jadi suku-suku di Arab itu banyak, ya. Nah, suku Tihama ini adalah wanita-wanita di suku Tihama ini adalah wanita yang paling gancang haid. Nah, pada waktu itu waraitu yahidna min sini dan mereka haidnya di umur 9 tahun. Artinya suku ini dia paling gancang haidnya umur 9 tahun. Sedangkan suku-sukunya lain adanya 10 tahun, 11 tahun. Dan Imam Syafi'i belum pernah menemukan di bawah 9 tahun. Maka kemudian Imam Syafi'i mengambil kesimpulan melalui istidrak dan melalui ijtihad beliau bahwa paling muda tino itu haid umur 9 tahun. Maka ketika ada tino keluar darah haid, ke darah dari kemaluannya umurnya kurang dari 9 tahun, maka berarti dia bukan darah haid, namanya istihadah. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau paling tua ikhtalafa ulama fi aksari amad bi tahid fil mar'ah. Tino paling tua haid itu umur berapa? Nah, ini banyak. Cuman di sini dikatakan ada mengatakan 55, ada umur 55, ada ngomong 50, ada ngomong 60. Nah, rata-rata berarti kalau kita hitung 55 sampai 60. Nah, kita ambil umur yang paling tua 60. Artinya tino terakhir haid itu dianggap terakhir haid umur 60. Konsekuensinya beliau, kalau ada tino di pucuk 60 tahun, 61, 62, 63 umur, keluar darah dari kemaluannya, berarti dia tetap semayang, wajib semayang, karena itu bukan haid. Itu darah istihadah. Jadi kalau tubuh biji-biji, wak-wak galau-galau yang umur kapal tubuh lagi pucuk 60, 61, 62 dan seterusnya, walaupun kapal tubuh mengeluarkan darah, para ulama tetap mengatakan itu bukan darah haid. Jadi kapal tubuh tetap harus semayang. Kapal tubuh harus tetap semayang. Ya, jadi jangan sampai neda semayang. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini bisa dipahami? Itu secara umum. Jadi paling muda umur 9 tahun, paling tua umur 60. Artinya kalau keluar di bawah 9 tahun atau di pucuk 60 tahun berarti dia bukan darah haid. Nah, ini ditunjukkan. Ndung-ndung kita atau biji-biji kita yang umur 61 tahun, 62 tahun, 60. Kalau memang masih mengeluarkan darah-darah, masih tetap disuruh semayang. Mak, tubuh tetap semayang. Atau tubuh tetap semayang, tubuh tetap semayang. Ya, kenapa? Karena darah yang keluar dari tubuh itu bukan darah haid. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu secara umur. Nah, sekarang haid, ketika haid keluar, ikhtalafa al-fuqaha fi aqalli fatratil haid wa aktsariha. Paling sedikit berapa lagi, paling banyak berapa lagi so haid keluar. Paling banyak berapa, paling sedikit berapa lagi, paling banyak berapa lagi. Nah, ada yang mengecekkan, ini dari mazhab Hanafi mengecekkan paling sedikit 3 lagi. 3 lagi 3 malam. Artinya kalau ada 3
60 tahun. Dari kemaluannya keluar dagang dengan 4 ciri tadi. Tapi keluar ini kurang jadi 3 hari. Ngeluar ke semalam, pagi naik keluar lagi. Menurut mazhab Hanafi ini bukan darah haid, karena dia kurang jadi 3 hari. Dia harus minimal keluar minimal 3 hari. Tapi jumhur mayoritas ulama dari mazhab Hambali dan Syafi'i mengatakan 24 jam. Artinya ini, ada bini kita, anak kita jam berapa? Setengah 1. Untuk kita ngajar ini, bisa selesai. Malamnya ini 20.11 ya, 8.11 malam. 8.11 malam. Nah, berarti kita hitung sampai 8.11 malam besok dagang masih keluar ya. 24 jam batasan. Kalau kurang jadi 24 jam keluar, 20.11 keluar. Nanti jam 24.00 jam 12 malam kering. Kati lagi ciri 4 tadi. Ciri 4 tadi mampus. Nah, berarti dia bukan darah haid itu. Dia bukan darah haid. Kenapa? Karena dia keluar kurang jadi 24 jam. Kurang jadi 24 jam. Nah, jadi ngitung sehari semalam itu masuk, sehari semalam 24 jam itu ngitung bukan siang dan malam, ngitung jadi jam nih. Jam kita kan sehari semalam itu 24 jam. Ya. Siang 12, hitungan malam 12 gitu. Berarti 24 jam 20.11 ketemu lagi 20.11 malam besok. Nyala. Nyala ya? 24 jam. Nah itu. Nah artinya kalau ada bini kita misalnya kita bacakan udah semayang lu. Oh jadi dia nedo jam 8 tadi keluar dagang. Jam 8 keluar dagang. Nah kita tunggu. Kasornya sebelum subuh lakati lagi ciri-ciri 4 tadi. Abang ciri-ciri abang kate, ciri-ciri hitam kate, kuning kate, keruh tadi kate. Berarti sembahyang isya dia ini harus diqadha. Sembahyang isya dia ini harus diqadha. Kenapa harus diqadha? Karena dia ini sebenarnya bukan haid, bukan haid. Nah ini kan. Jadi paling sedikit haid itu ada mengecekkan 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam itu 3 kali 24 jam, berarti 72 jam. Ada yang mengecekkan 72 jam, ada yang mengecekkan 24 jam. Tapi mayoritas mengecekkan 24 jam, itu paling sedikit. Adapun haid paling lama. Nah, dalil apa? Dalil apa? Dalil di sini dikatakan wa hadis Anas, yang ngecekkan 3 hari tadi ya. Hadis riwayat Anas, al haidu salasu. Haid itu 3 hari, wa arba'un 4 hari, wa khamsun 5 hari, wa sittun 6 hari dan seterusnya. Wa asrun sampai asr. Jadi menurut Hanafi paling sedikit 3 hari, paling banyak 10 hari haid itu. Paling sedikit 3 hari, paling banyak. Artinya kalau dagang keluar terus. Dagang keluar terus tapi lah 11 hari. Berarti hari yang ke-11 itu dia wajib sembahyang. Dagang masih keluar. Karena itu bukan darah haid. Paham ya? Kalau bici buat di belakang dengan paham maksudnya? Jadi kalau menurut mazhab Hanafi ini, tapi kita anggapnya kita mayoritas yang berlaku di masyarakat kita ini mazhab Syafi'i. Kita pendapat ini yang kita ambil. Menurut mazhab Syafi'i paling sedikit 24 jam, paling lama 15 hari. Berapa dikalikan 15 hari kali 24 berapa? Hitung dikit, ini udah teringat lagi, sekolahnya lama dikit. 15 paksa mengeluarkan contekan gitu. 15 kali 24 360 jam. 360 jam. Jadi jangan agio kapan tubuh itu. Kalau agio takut kapan tubuh dapat haid tengah malam takut ada tengah malam, ada juga pas habis maghrib. Jadi ini tunggu jam baik lebih lemah. 360 jam paling lama, 24 jam paling sedikit. Aku ulangi ya, 24 jam paling sedikit, 360 jam paling lama. Nah itu. Nah ini zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada dagang keluar lebih jadi 360 jam, 4
ciri-ciri 4 tadi, maka beliau harus sembahyang. Sebaliknya kurang 24 jam berarti itu bukan juga darah haid. Nah, kalau tadi ngiro haid ini, akhirnya dia udah sembahyang kan? Nah, ini haid nih. Akhirnya dia udah sembahyang. Ikasonian keluarnya kurang dari 24 jam. Nah, di gelembok ya gitu. Nah, ini dagang lebok namanya, dagang kemunggu. Nah, kita kira ini haid, ikasonian keluarnya kurang dari 24 jam. Berarti dia wajib mengqadha sembahyang tadi. Wajib mengqadha. Nah, itu. Jadi kalau hitungan lagi tadi berarti sehari semalam paling sedikit dan 15 hari paling banyak. Jadi hari ke-16, hari ke-17, hari ke-18 kalau masih keluar itu wajib sembahyang. Karena itu namanya darah istihadah. Darah istihadah mana? Jadi darah istihadah sehingga jemur penyakit. Jemur penyakit misalnya dia ada tahan kemit terus, kentut terus. Ini ada nama lagi ya pokok penyakit yang ada pacak ditahan itu ya. Maka jemur ini termasuk istihadah. Pertama dia sebelum sembahyang waktu masuk nih Allah Akbar bang dia langsung bersihkan kemaluan dibersihkan. Nah, termasuk kita lanang mungkin mohon maaf adanya penyakit kemit terus mungkin kemit terus atau ngising terus pas dia melenggang waktu masuk dia langsung bersihkan kemaluan dia bersihkan kemudian ditutup ya. Kalau kini kan lemah ya, pembalut ada, pempes ada ya kan. Nah, kalau zaman kini lemah balut kemudian ngambil langsung ambil wudhu habis ngambil wudhu langsung sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi sekali pakai. Jadi wudhu sekali pakai. Jadi cuma tahan istihadah itu dia sekali pakai. Nanti Isya misalnya atau Zuhur ya. Nah, asar gua ngebang bersihkan lagi kemaluan dia, kemudian balut lagi, wudhu lagi langsung sembahyang lagi. Karena wudhu cukup cuma sekali pakai. Nah, lain kalau kita normal ini ya, Isya ini kita masih wudhu, ini ada tidur malam ini sampai lubang subuh, batal wudhu kita. Boleh tidak kita sembahyang subuh dengan wudhu Isya ini? Boleh. Karena kita dalam kondisi normal. Tapi kalau semuanya tidak normal tadi tidak boleh ya, karena wudhu sekali pakai. Nah, istihadah itu kalau ada jemaah haid, ibu haid lebih jadi 15 hari, 16 hari, 17 hari, 18 hari, berarti hari ke-17, 18, 19 itu darah istihadah. Dia tetap sembahyang, tetapi wudhu sekali pakai. Kemudian dia boleh berwudhu kalau waktu masuk. Kalau waktu belum masuk dia wudhu batal. Nunggu waktu masuk pun sampai wudhu. Nunggu waktu masuk pun sampai wudhu dan habis wudhu langsung pakai. Wudhu langsung digunakan. Itulah itu. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pakai pendapat yang mengatakan pada umumnya ya, terutama ini adalah mayoritas dan juga dianut oleh pendapat Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i dan ulama Syafi'i mengatakan paling sedikit 24 jam sehari semalam, paling banyak 15 hari, 15 malam ya. Nah, ini atau 15 kali 24 jam. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, ra'aitu imra'atan athbata li annaha lam tazal tahidu yawman wa la tazidu alaihi. Selama Imam Syafi'i hidup, dia tidak pernah mendapatkan kabar itu ada haid kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam. Makanya beliau membatasi paling sedikit berarti 24 jam. Kurang dari 24 jam berarti bukan dari haid. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu batasan haid. Jadi haid itu paling sedikit 24 jam, paling banyak 15 hari. Itu haid. Nah, kemudian masa suci ini dia lemah aman kapal tubuh ada ini kaki spidol kan ini aduh apa jadi sok kaki cuman mengizinkan sudah ditulis di sini. Kalau hitung-hitungannya dirilah perhatikan dia udah paham apalagi dia udah perhatikan pelajaran matematika.
sulit. Nah, coba kalau ada, maka kita baca ini. Karena selama ini baca baik, dapat tubuh yang kita omongkan ini tino yang haid teratur. Kalau dia tidak teratur, sagi keluar, hari kedua mampus, hari ketiga keluar lagi, nah ini repot. Nah, lo mana caranya? Aduh, nah, okay. Sama kami ini sama Yung belakang, yung. Mana siap? Ada tadi. Yung belakang terlalu belakang. Nah, mudah-mudahan kita ya. Kita ambil pendapat, ini banyak pendapat ya, tapi kita ambil pendapat yang berlaku di masyarakat kita umum. Dalam mazhab Syafi'i, haid itu paling sedikit 24 jam, paling banyak 15. Itu haid. Suci, masa suci paling sedikit 15, paling banyak tak terhingga. Artinya pacak baik ya, jemun itu haid 2 tahun, 3 tahun. Nah, dia haid suci 2 tahun lagi pai haid lagi, pacak baik. Karena batasan suci kate, batasan lama nih, batasan paling negara 15. Selesai? Tinaannya udah tunggu di situ cik. Tinaannya. Nah, udah. Kita ambil kasus soal ini. Kasus. Ada kasus tino haid. Ada kasus tino haid tanggal 10 misalnya atau tanggal 1 deh bakal lemah. Tanggal 1 haid. Tanggal 2, tanggal 3, 4, 5 sampai 15, 16, 17. Haid itu 17 hari. Ada tino haid itu 17 hari. Maka tanggal 1, tanggal 15 ini kabar tubuh ada boleh semaya. Tanggal 1 sampai tanggal 15 ada boleh. Nah, kalau ini haid. Tanggal 16 dan 17 kabar tubuh wajib semaya. Karena ini suci. Puk masih keluar darah dia suci. Tanggal 16 tanggal 17. Kenapa? Dianggap suci, dagau keluar tapi dianggap suci karena paling lama haid itu 15 hari. Paling lama 15 hari. Paham sampai sini? Nah, suci. Ini suci. Tanggal 18, 19 ngeluar darah lagi. Ngeluar darah lagi. Nah, maaf, darah habis. Darah habis, berarti suci juga. Darah habis. 20, 21. Ini mohon maaf, kita ini darah. Misalnya buat darah ya. Nah, darah ini haid. Darah ini haid. Darah ini suci. Nah, ini kaki dagang nih. Habis ini berarti kaki dagang nih. Dagang tadi enggak 4 itu tadi ya. Nah, dagang ini habis. 20, 21 meluar darah lagi. Ini suci. Kenapa dianggap suci? Karena
masa suci dia jadi haid ini kan ini haid habis tanggal 15. 4 hari 16, 17, 18, 19. Karena jeda antara satu haid ke haid lain itu minimal 15 hari. Empai suci 10 hari lah haid lagi, berarti belum haid itu. Jadi jarak satu haid ke haid berikutnya minimal 15 hari. Minimal 15 hari. Kalau dia haid nih, suci 3 hari, 4 hari, 10 hari lah keluar lagi, berarti itu bukan darah haid. Jadi kamu tubuh tetap harus sembahyang. Kenapa harus tetap sembahyang? Karena itu darah istihadah. Kenapa disebut darah istihadah bukan darah haid? Karena jarak antara satu haid dengan haid berikut ini kurang jadi 15 hari. Paham sampai sini? Nah, kan mudah sebenarnya. Jadi ini, nah kalau berarti kita anggap suci tadi 16. Kalau 16 ini kenapa darah dianggap suci? Karena telah melewati 15 hari. Jadi darah tetap dianggap suci. Kalau darahnya ini kenapa dianggap suci? Darahnya ini dianggap suci karena jeda 4 hari. Jeda 4 hari. Nah ini suci. 21, 22, 23 berapa? 4, 5, 6, 7, 6 ya. 7, 8, 9. Berapa sampai 15? 30 ya? 30. Nah ini suci. Tanggal 31 keluar lagi. Nah itu haid. Tanggal 31 keluar. Berarti itu tanggal 31 itu haid. Kenapa darah ini dianggap suci? Karena dia belum masih suci, masih di bawah 12. Kalau dia tanggal 31 dianggap haid. Paham sampai sini? Dianggap haid. Karena dia tanggal 31 dia jadi tanggal 15 ke tanggal 31 itu 18 hari. Nah, jadi intinya adalah jarak antara satu haid dengan haid berikutnya 15 hari. Kalau kurang jadi 15 hari haid. Ya, apa namanya? Kalau kurang jadi 15 hari istihadah, bukan haid. Kalau lebih 15 hari dia apa? Karena masa suci pacak baik. Haid satu ke haid berikutnya jarak 2 tahun. Nah, itu berarti selama 2 tahun suci. Karena maksimal batasan maksimal suci itu kati. Nah, ini jawaban rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan tubuh berdoa baik dapat bininya, nyedo haid semua itu. Karena kenapa? Karena dalam sebuah kisah dikatakan Aisyah itu salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Istri-istri Nabi itu mendoai. Salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, bininya nedohai. Bini Nabi nedohai. Nah, bini Nabi, membini kita haid itu ada ya. Nah, ini kasus apa? Nah, coba kita tes, maka kamu tuh keluar. Tanggal 1 haid. Tanggal 1 keluar darah. Tanggal 1 keluar darah, Pak. Tanggal 1 keluar darah sampai tanggal 13. Ya, tanggal 12. 1 sampai 12 keluar darah. 13, 14 habis. 15 keluar darah. Nah, itu kasus tanggal 1 sampai 12 keluar darah. Darah 4 tadi, salah satu dari 4 tadi. Abang, hitam, kuning atau keruh tadi. Tanggal 1 sampai dengan 12. 13, 14 kati lagi. Abang kati, coklat kati, ya apa namanya, hitam kati, keruh kati. Berarti habis sama sekali. Kalau masih ada salah satu dari 4 tadi berarti masih dianggap darah. Nah, 21, 12 darah, 13, 14 habis, 15 darah. Coba. Mananya haid, mananya tidak haid di situ? Hah? Tadi alasan. Ini kenapa disebut haid? Karena 15 lagi. Ini haid dan haid. Hah?
Kenapa disebut haid? Kenapa? Masih kurang. Haid. Bagus. Yang ini? Masih. Haid. Ini ada di kodok, karena memang haid, kan haid ini ada boleh sembahyang. Kamu udah sembahyang? Nah, kalau ikhtiafan, kalau dia menganggap oh kalau suci nih, 12 hari lah suci. Nah, makanya dia sembahyang di sini. Ya ini ada apa? Dia berdosa karena itu dia zon prasangka dia. Ini namanya yang ngerebok kita di ini. Asal suci, kasusnya sampai 2 minggu keluar lagi. Ini ciri-ciri tadi ya. Ciri-ciri yang tadi keluar ya. Nah ini batasan haid. Ya. Nah cuman kalau 12 hari, nah gini. Ganti. Satu 12 haid. Nah ini ada contekan ini, mulai dengan apa? 13, 14, 15. Habis. 16, 17, 18, keluar darah. Nah, mananya haid, mananya jatuh haid. Hal ini jelas tadi kan? Oke. 13, 14, 15 itu haid atau? Haid. Haid. Ayo. Haid mana dong? Ayo. Atau ngetino kan? Karena kasusnya tino. Apa tuh bacanya yang ngalami ini? Makanya nyelanang itu harus keluar. Jangan sampai kita binain bini kita ada selayang-selayang loh. Berdosa kamu tuh. Ayo 112 haid. 13, 14, 15 haid bukan? Apa yang ngecekkan haid? Beliau alasan loh. Kurang 15 hari. Itu yang mana? Haid bukan? Haid. Yang ada haid. Beliau alasan apa? Karena dia sampai 12 hari kan bersih lah. Haid terus itu 13, 14, 15 itu lah bersihnya udah keluar lagi. Nah, bagus, betul. Jadi betul itu ya. Lain dengan kasus yang tadi. Nah, ini suci. Suci. Ya. Karena kenapa? Karena batasan tadi kan 15. 13, 14, 15 kesannya suci. Kan 15 itu keluar darah, batasan keluar darah, bukan batasan suci. Ya, batasan keluar. Nah, selama 13, 14, 15, sisa 3 lagi ada suci. Nah, 16, 17, 18, darah ini suci atau haid? Suci. Suci. Kenapa? Habis batas. Malah lebih dari 15 hari. Habis makan tuh waktu. Alasannya bukan karena lebih 15 hari, kan dia lebih 15 hari. Kan ini nyatanya apa 15 hari? Karena jeda waktu antara darah haid ini, jadi tanggal 12 ke 16 ini, jeda cuma 3 hari. Jeda kan wajib 15. Ingat kuncinya jeda antara satu haid ke haid berikutnya wajib 15 hari. Jeda haid. Nah ini dianggap suci karena apa? Karena jarak ini dengan ini cuma 3 hari. Nah ya. Nah kalau misalnya ini 13, 14, 13, 14 sampai 27. 28. Nah ini darah ini air atau suci? Air. Air. Karena jarak antara ini dengan ini lebih 15 hari. 12, 27, 15. Paham? 15 hari pas. Jarak 15 hari pas. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Pas jarak ini daga ini dengan daga itu 15 hari pas. Berarti ini haid, yaitu haid ini suci. Paham sampai ini? Hah? Kalau itu harus keluar. Nah, hal itu paham? Nah, kecuali dalam mazhab Syafi'i likaunil mar'ati muqtadatan. Kecuali hukum ini tadi tidak berlaku kecuali wanita itu tidak berlaku kalau wanita itu memiliki hitungan pasti, kebiasaan pasti. Kebiasaan pasti itu dihitung 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Bulan 10. Bulan 10, bulan 9. Nah, di bulan 8 dia haid 7 hari. Di bulan 9 8 lagi. Di bulan 10 7 hari. Maka pada disimpulkan berarti Tino itu kebiasaan haidnya 7 hari. Kebiasaan haidnya 7 hari. Maka itu yang dipakai. Kalau dia misal bulan 11 ini kalau haid 8 hari, hari ke-8 suci. Hari ke-8 suci. Paham sampai sini? Karena dia menggunakan kebiasaan itu. Cuman nanti kan misalnya ini kan 7 hari. Bulan 8, bulan 9, bulan 10 kita anggap ini kebiasaan 7 hari. Nah, berarti bulan 11. Bulan 11 dia 9 lagi. Bulan 12 14 lagi. Nah, itu. Nah, pacarnya Tino itu karena di sini dia teratur. Pas di bulan 11 bulan 12 negatif teratur lagi. Karena kondisi badan dia sehat mungkin segala macam. Nah, berarti ini hari ke-8 lagi ke 9 1 sampai 7 haid. Hari 8 lagi 9 dan seterusnya 8 dan 9 ini suci. Nah, nanti di bulan 12 dia tidak boleh menggunakan ini lagi patokan. Karena dia adalah rusak. Dia kembali ke hukum yang kita tadi. 14 hari ini berarti haid kalau ini. 14 hari ini haid kalau. Kembali ke tadi. Sampai 15 hari. Maksimal haid 15 hari. Nah, ini 14 hari. Jadi untuknya bulan 12 Desember dia tidak boleh menggunakan ini. Patokan 7 hari. Jadi jangan sampai betul 7 hari haid, 7 hari berikutnya suci, tidak boleh. Kalau yang ini tadi boleh, bulan 11 tadi boleh menggunakan patokan ini. 9 lagi berarti 1 sampai 7 haid, 8 suci. Kok kurang jadi 15 hari? Ngapa dia kurang 15 hari tapi yang dia suci? Karena dia patokannya kebiasaan ini. 3 bulan ke belakang. Kalau 3 bulan ke belakang itu normal. Cuma kalau dia normal, bulan 8 7 hari, bulan 9 12, bulan 7 misalnya 4 hari. Nah ini tidak boleh. Bulan 11, di bulan 11 tidak boleh menggunakan patokan ini. Ini tidak normal namanya. Tidak normal. Para ulama melecehkan tidak normal kebiasaan itu ya selisih sehari atau 2 hari. Kalau udah pucuk 3 hari, itu namanya tidak normal. Ini 7 hari, 7 ke 12 ini kan 5 hari. Apalagi 4 ini. Ya. Nah, kalau macam ini 7, 10, 8. 7, 10, 8. Nah, ini boleh digunakan karena jarak 7, 10 itu cuma 3 hari, ke 8 cuma 2 hari. Berarti ini masih dianggap normal. Maka kita ambil hitungan yang paling tinggi, 10 hari. 10 hari. Tapi kalau 12 hari tadi ini tidak normal namanya. Tidak boleh jadi patokan. Nah, ini biasanya Tino yang masih gadis segala macam itu dia teratur haid. Tapi biasanya kalau melahirkan itu banyak juga Tino apabila kondisi badan dia sehat itu haidnya tidak teratur. Bulan ini sekian,
Karena kenapa? Karena aku kinai banyak tino-tino kita di dusun ini dia pakai kalender haid. Kalender haid. Jika beliau sehitung itu mengajarkan ke bini, beliau sehitung itu. Karena kenapa? Karena kalau dia ada kebiasaan ini, hitungan itu tidak berlaku. Hitungan itu tidak berlaku. Paham ya? Nah, tapi kalau dia kate kebiasaan ini, maka berlaku hukum yang kita sebut tadi. Maksimal 15 hari. Lewat 15 hari berarti bukan haid, lagi ke 16-17. Yang kedua yang harus kita pahami pula jarak antara satu haid dengan haid berikutnya 15 hari pula. Kalau jarak dari kurang jadi 15 hari berarti bukan darah haid. Bukan darah haid. Paham sampai sini? Atau ada kasus-kasus tertentu boleh lanjut? Ayo, mumpung ini majelis ilmu ya. Jangan maluan bertanya lagi rusak ibadah ini. Ya, jauh ini kita anggap enggak. Adik-adik yang ada di situ mungkin ini ya rentan ya. Ini coba bertanya kalau ada kasus-kasus tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertanya Pak Ustaz.